Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemarin aku beli speaker Muratal di Shopee. Kalau mau beli nanti linknya aku taruh di deskripsi. Ini lumayan bagus suaranya. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ini ada remote controlnya. Kemudian di sini bisa pakai memory card, ada slotnya. Di sini bisa pakai kabel aux, misalnya mau disambungkan ke HP. Kalau nggak pakai Bluetooth. Kemudian di sini chargernya 5 volt, ada kabelnya, kabel chargernya juga, sama kabel aux-nya. Di sini pakai USB juga bisa, pakai flash disk, juga bisa pakai card reader. Kemudian dipasang memory card. Kita nggak review ini ya, speaker. Lucu kayaknya kalau nge-review speaker. Di sini yang mau anak kasih tahu adalah ini lumayan bagus buku panduannya. Di sini isinya katanya ada murotal per ayat, ada murotal terjemah, ada murotal per surah, kemudian ada murotal per halaman, juga ada murotal per juz anak, murotal talaki. Di sini juga ada doa-doa, kisah-kisah, sholawat, takbiran, belajar tajwid, bahasa Arab. Nah, kemudian ada kajian Islam dan maksudnya ceramah-ceramah. Tapi sayang, ketika anak cek isi ceramah-ceramahnya, ya kalau bagian yang Islam, kajian Islam lengkap itu Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Agim atau Ustadz Abdullah Gimnastiar, ada Buya Yahya juga, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Arifin Ilham, Syekh Ali Jaber. Nah, ada juga Kiai Haji Zainuddin MZ dan Ustadz Yusuf Mansur. Tapi di sini ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kemudian ada Ustadz Abdullah Taslim, Abdullah Zain. Ustadz ini adalah ustadz kontroversial. Maksudnya gimana? Dulu ulama sering berbeda pendapat ya, misalkan contoh masalah tahlilan, masalah pembacaan maulid, masalah peringatan maulid maksudnya, ataupun pembacaannya maulid sama juga. Ulama-ulama dulu juga sering berbeda pendapat, tapi mereka tidak pernah saling menyalahkan, karena menurut mereka selama itu ada dalilnya maka hukumnya boleh. Tetapi ustadz-ustadz ini kemudian memunculkan kembali perdebatan-perdebatan itu, memunculkan kembali hal-hal yang dulu ulama sudah sepakati tidak apa-apa, mereka munculkan kembali ke permukaan sehingga umat ini saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Terjadilah perpecahan di antar umat. Jadi saya tidak suka dengan ustadz-ustadz ini, terang-terang saja. Ustadz yang kalau kita bilangnya ini adalah Salafi Wahabi, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya kalau dari segi ceramahnya bagus, isinya memang Islam. Tapi dari itunya ketika dia menyalahkan, membilang bahwa mengatakan bahwa kelompok lain salah, itu yang saya tidak suka, karena itu namanya menimbulkan perpecahan antar umat. Tidak ada yang salah selama itu punya dalil. Kemudian ada Ustadz Abdullah Taslim, Ustadz Abdullah Zain, Ustadz Abdurrahman Tayyib, Yahya Badrussalam. Ini yang kemarin kontroversi gara-gara tai kucing tidak najis katanya. Tai kucing apa kencingnya kucing itu? Saya nggak ingat. Kemudian di sini ada Abu Zair Al-Hawari, Ustadz Adi Hidayat. Kalau Ustadz Adi Hidayat memang berbeda dengan kita kaum Nahdien atau kaum Tuha. Kalau istilah orang Banjar kan kaum Tuha, tapi Ustadz Adi Hidayat ini toleransi. Dia tidak pernah menyalahkan. Kemudian di sini ada Ustadz Ahmad Zainuddin. Kalau nggak salah Ustadz Ahmad Zainuddin ini Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, ya kalau nggak salah, yang mengajar di Pondok Pesantren Umar bin Khattab yang ada di Jalan Gubernur Sarkawi yang baru berdiri itu. Ada Ustadz Amni Nurbait, ada Ustadz Anas Burhanuddin. Saya kurang kenal sih dengan mereka, tapi kelihatan kok dari kelompok-kelompoknya. Anas Burhanuddin, Aris Menandar, Firanda Andirja. Nah ini yang paling keras nih, Firanda Andirja ini yang kemarin menghina Gurus Kumpul, yang bilang sesat. Cek aja ceramahnya ada di YouTube. Ini Ustadz yang yang paling keras. Kemudian di sini ada Ustadz Khalid Basalamah. Ini juga sering kontroversi, yang kemarin bilang buaya itu halal. Pokoknya mereka ini adalah ulama-ulama yang seakan-akan itu mencari sensasi. Saya nggak nyebut ulama ya, ustadz-ustadz yang
akan kontroversi. Bukan jijik menyebut ulama, enggak, bukan begitu maksudnya, tapi perbuatan mereka itu tidak mencerminkan seorang ulama. Ada Ustadz Mizan Qudusiyah, ada Ustadz Abdul Tuasikal, Arifin Badri, Subhan Babazir. Ini juga kemarin kontroversi gara-gara menghina pahlawan Indonesia. Siapa itu? Pangeran Diponegoro kalau nggak salah ya, yang sorbannya dililitkan ditaruh di bahu. Katanya itu tidak sunnah. Masa sorban ditaruh di bahu kayak kain lap katanya. Kemudian ada Syafiq Rizal Basalamah lagi. Nah ini ustadz ini nanti kita hapus aja dari memory cardnya. Nanti juga kita kasih review di Shopee-nya untuk menghapus ustadz ini, diganti dengan ustadz lain yang tidak menimbulkan perpecahan antar umat. Tapi ketika pas aku buka di ini di laptop, memory cardnya tidak terbaca isinya, alias kosong. Ini mungkin memang sengaja dari penjual agar isinya itu tidak bisa di-copy. Kalau isinya bisa di-copy kan orang nggak beli lagi, tinggal beli speaker di toko yang agak murah, tinggal salin. Tapi aku cari-cari di Google, ternyata kita bisa mengakalinya pakai aplikasi ini. Ini ilegal sih, jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi nggak apa-apa sih, mereka juga bukan hak cipta mereka kan, ini download juga. Jadi aplikasi RD Commander ini bisa membaca file-file yang disembunyikan atau diproteksi atau disetting sebagai read only oleh penjual. Nanti linknya aku taruh di deskripsi. Ini udah aku pindah ke sini. Sebenarnya di dalam sini ya, tapi nah isi foldernya cuma ini, nggak bisa dibuka. Tapi pakai RD Commander tadi bisa. Nah, jadi nanti kita hapus aja ustadz yang ini, yang ustadz kontroversial ini. Bukan di sini. Nah, ini isinya semuanya kan, lihat. Nanti kita hapus aja satu folder ini, nggak apa-apa. Kita ganti dengan ustadz yang lebih Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kemarin konferensi ulama sedunia sudah sepakat bahwasanya Salafi Wahabi ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Cek aja di YouTube, ada videonya konferensi ulama sedunia yang dihadiri di situ Habib Umar dan Hafiz dan habaib-habaib juga ulama dari seluruh penjuru dunia menghadiri, bahwa mereka sepakat Salafi Wahabi ini bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun Salafi Wahabi ini selalu menggaungkan atau selalu mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebenarnya mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya, mereka sebenarnya mengaku paling sunnah, tetapi mereka tidak mengikuti sunnah. Oke, sampai itu aja, nanti kepanjangan videonya. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Untuk link aplikasi membaca memory cardnya juga nanti ada di deskripsi. Oh ya maaf, ini karena card reader saya rusak, adapter memory cardnya juga rusak nih, nggak bisa baca kemarin. Jadi kita pakai CCTV-nya berfungsi sebagai card reader. CCTV murah juga sih. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, mohon maaf telah buang-buang waktu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.